Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu merasa umur udah nambah, tapi kok rasanya cara kita menghadapi masalah masih gitu-gitu aja ya? Kadang masih kayak anak kecil. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita mau ngobrolin soal kedewasaan emosional. Dan ini bukan cuma soal angka di KTP, tapi soal gimana kita benar-benar tumbuh dari dalam. Kita sering banget kan dengar kalimat itu, seolah-olah kedewasaan itu hadiah otomatis yang datang setiap kita ulang tahun. Tapi coba deh kita renungin lagi. Apa benar sesederhana itu? Rasanya kok enggak ya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya makna dewasa itu? Oke, jadi menurut para ahli, kedewasaan emosional itu kuncinya ada di dua hal. Kemampuan kita buat mengelola dan mengekspresikan emosi. Nah, ini yang penting banget buat digarisbawahi. Ini adalah sebuah keterampilan. Artinya, sama kayak belajar main alat musik atau olahraga, ini adalah sesuatu yang bisa kita latih, bukan bakat dari lahir. Biar lebih mudah kita pahami, obrolan kita kali ini akan dibagi jadi beberapa bagian. Kita mulai dari membongkar mitos soal usia, terus masuk ke pilar-pilar utamanya, belajar merespons, bukan cuma bereaksi, menemukan kekuatan dari dalam diri, sampai berani ambil tanggung jawab, dan di akhir kita akan lihat langkah-langkah praktisnya. Jadi, mari kita luruskan dulu ya. Bertambahnya usia memang memberi kita lebih banyak pengalaman. Tapi, pengalaman saja nggak otomatis menjadikan kita dewasa secara emosional. Kedewasaan itu bukan tentang hitungan tahun, tapi tentang kualitas kita, kualitas cara kita menanggapi apapun yang terjadi dalam hidup. Oke, kita masuk ke pilar pertama, dan ini penting banget, yaitu soal bedanya antara reaksi dan respons. Mungkin kedengarannya mirip ya, tapi dampaknya ke hidup kita bisa beda jauh. Disinilah letak kunci pengendalian diri. Pernah nggak kamu tiba-tiba meledak marah karena hal sepele, terus beberapa menit kemudian kamu nyesal? Nah, ternyata itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Namanya amigdala hijack. Gampangnya, amigdala itu kayak alarm di otak kita. Waktu kita merasa terancam atau stres berat, alarm ini langsung bunyi kencang dan membajak otak rasional kita. Hasilnya, yaitu kita jadi bertindak dulu, baru mikir belakangan. Terus bedanya di mana? Gini, reaksi itu sifatnya otomatis, kayak refleks. Misalnya, ada yang kritik kita langsung balas dengan emosi. Itu tandanya amigdala lagi berkuasa. Nah, kalau respons, ada jeda di tengah-tengahnya. Ada waktu beberapa detik untuk tarik nafas, berpikir, oke, gimana ya cara terbaik buat menanggapi ini? Di jeda singkat itulah, otak rasional kita dapat kesempatan untuk kembali memegang kendali. Kutipan dari Daniel Goleman ini, wah kena banget. Ini ngejelasin banget kenapa pas kita lagi emosi-emosinya, entah itu marah, sedih, atau kecewa berat, rasanya susah banget buat mikir jernih. Itu karena saat itu, pikiran emosional kita lagi jadi bosnya. Oke, pertanyaannya gimana cara melatihnya? Ada 3 langkah praktis yang bisa banget kamu coba. Pertama, jeda 6 detik. Simpel aja, pas emosi mulai naik, coba berhenti dan hitung pelan-pelan sampai 6. Waktu singkat ini cukup buat otak rasional kita bangun. Kedua, latihan mindfulness. Nggak perlu lama, beberapa menit setiap hari sudah cukup untuk melatih otot emosi kita biar nggak gampang panik. Ketiga, coba deh buat jurnal pemicu emosi. Dengan mencatat apa yang bikin kamu emosi, lama-lama kamu jadi punya peta emosimu sendiri. Jadi lebih siap untuk ke depannya. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua dan ketiga. Dua pilar ini saling berkaitan erat, yaitu kemampuan kita untuk mengatur emosi dan menemukan kekuatan dari dalam diri. Kenapa ini penting? Karena inti dari keduanya adalah belajar untuk berhenti menggantungkan perasaan oke kita pada orang lain. Nah, ini bagian yang cukup serius teman-teman. Banyak penelitian membuktikan kalau kita sering kesulitan mengelola emosi, dampaknya itu langsung ke kesehatan mental kita. Ketika perasaan kita sering berantakan dan nggak terkelola, tubuh dan pikiran kita merasakannya sebagai stres yang nggak ada habisnya. Dan kita semua tahu kan, stres berkepanjangan itu capek banget, baik fisik maupun mental. Salah satu akar masalahnya tuh ini, kita terlalu sering mencari pengakuan dari luar. Coba lihat data ini, hampir setengah dari kita ternyata sangat butuh validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Masalahnya, ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada pujian orang, kita jadi rapuh. Kebahagiaan kita jadi seperti boneka tali yang talinya dipegang orang lain, bukan di tangan kita sendiri. Dan kalau ngomongin soal validasi, di mana lagi coba arena terbesarnya kalau bukan
Media sosial. Setiap like, komen, itu seperti suntikan validasi kecil yang bikin nagih. Tapi ini bisa jadi lingkaran setan. Semakin kita haus akan itu, semakin kita rentan merasa cemas, rendah diri karena terus membandingkan hidup kita dengan orang lain, dan pastinya takut ketinggalan atau FOMO. Kalau kita mau lihat contoh nyata kekuatan dari dalam yang luar biasa, coba kita lihat kisah Nelson Mandela. Coba bayangkan, setelah dipenjara secara tidak adil selama 27 tahun, beliau bisa saja keluar dengan penuh kebencian dan dendam, tapi beliau memilih untuk melepaskan itu semua. Beliau menemukan kedamaian dari dalam dirinya. Itu adalah pilihan, dan pilihan itulah puncak dari kedewasaan emosional. Terus gimana caranya kita bisa bangun kekuatan internal ini? Pertama, coba latih self-compassion atau berbelas kasih pada diri sendiri. Kalau kamu berbuat salah, coba bicara pada dirimu sendiri dengan cara yang sama lembutnya seperti saat kamu menenangkan sahabatmu. Kedua, coba deh detoks media sosial secara berkala. Kasih jeda buat dirimu dari perlombaan validasi. Dan yang ketiga, yang paling penting, coba kenali nilai-nilai inti dalam hidupmu. Apa sih yang benar-benar penting buat kamu? Jadikan itu kompasmu. Oke, kita sampai di pilar terakhir. Dan yang satu ini bisa jadi yang paling game-changing, yaitu tanggung jawab. Eits, tunggu dulu, ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri terus-menerus ya, tapi ini tentang keberanian untuk mengambil alih kendali atas tindakan, perasaan, dan hidup kita sendiri. Ini bedanya tipis, tapi penting banget. Bedanya akuntabilitas dan menyalahkan diri. Akuntabilitas itu bilang, oke, aku sadar aku salah di sini, apa yang bisa aku perbaiki? Fokusnya ke solusi dan ke depan. Sebaliknya, menyalahkan diri itu bilang, aku emang payah, aku orang gagal. Fokusnya ke menghakimi diri sendiri, dan itu hanya membuat kita terjebak di masa lalu. Salah satu tanda kedewasaan sejati itu adalah ketika ada masalah, refleks pertamanya itu bukan nunjuk jari keluar buat cari siapa yang salah. Tapi refleksnya adalah melihat ke dalam diri, bertanya, apa peranku dalam hal ini? Apa yang bisa aku pelajari? Ini butuh keberanian yang besar, tapi disitulah pertumbuhan sejati terjadi. Gimana cara melatihnya? Pertama, coba ingat ini baik-baik. Pisahkan tindakanmu dari identitasmu. Melakukan hal yang salah nggak membuatmu jadi orang yang salah. Kedua, saat menerima kritik, coba tahan keinginan untuk langsung membela diri. Ini susah aku tahu, tapi coba deh dengarkan dulu dengan pikiran terbuka. Dan ketiga, belajar untuk minta maaf dengan tulus. Sebutkan kesalahanmu secara spesifik. Itu adalah latihan tanggung jawab yang sangat ampuh. Oke. Setelah kita bahas semua ini, mungkin ada yang ngerasa, banyak banget ya PR-nya, aku harus mulai dari mana? Tenang, ingat ya, ini bukan lomba lari sprint. Kedewasaan emosional itu sebuah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan akhir yang harus dicapai besok pagi. Karena pada akhirnya, menjadi dewasa itu seperti menyusun puzzle yang besar. Usia itu hanya salah satu kepingnya. Ada kepingan lain yang gak kalah penting. Pengalaman hidup, lingkungan keluarga dan budaya kita, dan juga kemampuan kita untuk berempati dan berkomunikasi dengan orang lain, semuanya saling melengkapi. Jadi, kalau kamu merasa siap untuk memulai perjalanan ini, nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu deh. Ini beberapa langkah pertama yang bisa kamu ambil. Mulailah dari yang paling dasar, lebih sadar dengan perasaanmu sendiri. Latih mindfulness walau cuma beberapa menit setiap hari. Coba kurangi waktu di media sosial yang bikin kamu insecure. Cari teman-teman yang mendukung. Dan yang terpenting, jangan pernah malu atau ragu untuk mencari bantuan profesional. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Sebagai penutup, kutipan ini sepertinya merangkum semuanya dengan indah. Intinya, kedewasaan emosional itu bukan berarti kita jadi robot tanpa perasaan. Justru sebaliknya. Ini tentang menciptakan harmoni, menjadi dirijen yang baik untuk pikiran rasional dan perasaan kita. Keseimbangan antara kepala dan hati. Jadi, sekarang bola ada di tangan kamu. Setelah mendengar semua ini, coba luangkan waktu sejenak untuk berpikir, langkah kecil apa, satu saja, yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memulai perjalananmu menjadi lebih dewasa secara emosional. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir.